Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu wa ala sayyidis sada Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alladina hum hudatil ummah, amma ba'da. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul adim. Para sahabat-sahabati dan saudara-saudari subscriber channel Sirul Muntaha Pesantren Peselukan Alinglung, kepanjangan dari Eling dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad Mutamakin Kajen Pati yang disebut sebagai seorang New Sufis yang hidup di tahun 1645 sampai 1740. Seorang ulama kontroversial yang hidup di zaman Mataram Kertosuro, era Sunan Amangkurat dan Pakubono II di abad 18. Di desa Kajen masyarakat mengenalnya dengan sebutan Kanjeng Mbah Mutamakin. Seorang waliullah ini keturunan bangsawan Jawa. Dari garis bapak adalah keturunan dari Raden Fatah Sultan Demak yang berasal dari Sultan Trenggono. Sultan Trenggono telah mengawinkan salah satu putrinya dengan Jaka Tingkir Sultan Hadiwijaya, murid Sunan Kalijogo. Dari perkawinan itu lahirlah Pangeran Benowo, Raden Hadiningrat yang mempunyai putra bernama Pangeran Sambo, Raden Sumohadinegoro yang menurunkan putra Ahmad Mutamakin. Sedangkan dari garis ibu, Syekh Mutamakin adalah keturunan dari Sayyid Ali Akbar dari Bejagung, Semanding, Tuban. Sayyid ini mempunyai putra bernama Raden Tanu, dan Raden Tanu ini mempunyai seorang putri yang menjadi ibunda Mbah Mutamakin. Dipercaya bahwa nama ningrat Mbah Mutamakin adalah Sumohadiwijaya yang merupakan putra Pangeran Benowo II, Raden Sumohadinegoro bin Pangeran Benowo I, Raden Hadiningrat bin Jaka Tingkir, Sultan Hadiwijoyo bin Ki Ageng Pengging bin Ratu Pembayun binti Prabu Brawijaya V. Dalam masa hidupnya, Syekh Mutamakin sepenuhnya mengabdikan diri untuk menyebarkan agama Islam di daerahnya. Beliau pernah belajar di Yaman kepada Syekh Muhammad Zain Al-Yamani yang merupakan seorang tokoh sufi dalam torekot Naqsabandiyah dan sangat berpengaruh di Yaman saat itu. Tidak diketahui secara pasti kapan Syekh Mutamakin berguru kepada Syekh Muhammad Zain Al-Yamani. Namun, melalui tahun wafatnya ayah Syekh Zain, Syekh Muhammad Al-Baqi, tahun 1663 dan kematian putranya Abdul Khalik Ibnu Zain tahun 1740. Jadi diperkirakan Syekh Zain hidup antara abad tersebut. Dan Mbah Wali Syekh Mutamakin Kajen Pati sangat terkenal banyak memiliki karomah dan keluar biasaan di luar nalar akal. Beliau juga menyukai pagelaran wayang kulit dengan lakon Dewa Ruci, cerita wayang yang penuh unsur sufistik spiritual Islam. Berawal dari cerita Sena atau Bima dikasih tugas oleh gurunya yang bernama Guru Drona untuk mencari air Tirta Pawitra atau Tirta Perwita. Bima atau Arya Sena sebagai murid yang baik dan patuh kepada gurunya, walaupun tidak tahu tempat, warna dan bentuknya, Bima tetap melaksanakan tugas yang diberikan gurunya Resi Drona dengan kepatuhan. Termangu sang Bima di tepian samudera dibelai kehangatan alun ombak setinggi orang dewasa. Bima memandang iba dari kejauhan bahwa Tirta Pawitra sariguna mencapai kesempurnaan hidup atau kasampurnaning agesa memang tak pernah ada dan mustahil akan pernah bisa ditemukan oleh manusia manapun, seperti yang diucapkan oleh Dewa Indra dan Dewa Bayu yang berwujud raksasa bernama Rukmuka dan Rukmakala. Dua dewa tersebut juga memberi bisikan bahwa sebenarnya permintaan Resi Drona hanyalah tipu daya belaka. Namun semua usaha yang dilakukan secara bersungguh-sungguh senantiasa akan berbuah sepadan. Usaha tidak akan membohongi hasilnya. Sang Bima segera kembali ke Astinapura untuk menanyakan pada sang guru Resi Drona. Sekembalinya di Astina, Resi Drona memberitahu bahwa tugas terdahulu hanyalah menguji tekad niat muridnya. Tempat yang sebenarnya adalah di tengah samudra. Bima segera kembali ke Amarta untuk pamit kedua kalinya. Di Amarta, kembali semua sanak saudara, handai tolan dan keluarga
menahan kepergian sang Bima. Namun sekali lagi Bima tak bisa ditahan dan berangkat dengan segera. Di tengah perjalanan ketika di gua, Sikrangga Bima disambar oleh naga Suparti. Mereka pun terlibat pertarungan sengit. Naga kalah dan kembali ke wujud aslinya, kemudian membisikkan tentang muslihat Drona. Namun jangan menurunkan semangat bukti bakti sang menantu agar tetap memperoleh anugerah. Atasnya sang Sena atau Bima diminta segera meneruskan ke samudra, lalu lenyaplah sang dewi dan biar Arya Sena sudah berada di tepian samudra. Dengan benak hanya terisi satu tujuan, menaati permintaan guru Resi Drona, sang Bima menceburkan diri ke tengah samudra. Ombak menyapu sampai ke leher dan kepala. Termangu sejenak, sang Bima membayangkan ancaman maut. Dengan benak hanya terisi satu tujuan, menaati permintaan guru Resi Drona, sang Bima menceburkan diri ke tengah samudra. Ombak menyapu sampai ke leher dan kepala. Termangu sejenak, sang Bima membayangkan ancaman maut. Namun teringat pada aji jala sengara pemberian Dewata, maka Bima pun masuk ke dalam samudra dengan mudah. Seekor naga raksasa tiba-tiba datang menghadang, maka pertarungan pun tak dapat dielakkan. Pertarungan di air ini membuat seisi samudra bergolak. Namun akhirnya sang naga tewas oleh kuku Pancanaka. Samudra kembali hening tentram sunyi. Tak lama kemudian tampaklah seorang anak bajang di atas air, berjalan-jalan, berlari-lari di atas air samudra, melambaikan tangannya pada Bima agar menghampirinya. Dia adalah Dewa Ruci yang bersinar seperti hyang surya, yang kala itu juga menyerupai wujud Bima. Menghampiri sang Dewa Ruci sambil menyapa, "Apa yang kau cari, hai Werkudara?" "Hanya ada bencana dan kesulitan yang ada di sini, di tempat sesunyi dan sekosong ini." Terkejut sang Sena atau Bima dan mencari ke kanan dan ke kiri. Setelah melihat sang penanya, ia bergumam, "Makhluk apa lagi ini? Sendirian di tengah samudra sunyi kecil, mungil tapi berbunyi pongah dan jumawa." "Serba sunyi di sini," lanjut sang Dewa Ruci, "mustahil akan ada sabda keluhuran di tempat seperti ini. Sia-sialah usahamu mencarinya tanpa peduli segala bahaya." Sang Sena atau Bima semakin termangu menduga-duga dan akhirnya sadar bahwa makhluk ini pastilah seorang dewa. "Paduka Tuan, gelap pekat rasa hatiku, entahlah apa sebenarnya yang aku cari ini, dan siapa sebenarnya diriku ini. Ketahuilah anakku, akulah yang disebut Dewa Ruci yang tahu segalanya tentang dirimu anakku. Engkau keturunan Hyang Guru dari Hyang Brahma, anak Kunti, keturunan Wisnu yang hanya beranak 3, Yudhistira, dirimu dan Janaka. Engkau memiliki 2 saudara lagi, Nakula dan Sadewa, dari ibunda Madrim, si putri Mandraka. Datangmu kemari atas perintah gurumu Resi Drona untuk mencari Tirta Pawitra yang tak pernah ada di sini. Bila demikian, nasihatilah dan wejanglah aku seperlunya agar tidak mengalami kegelapan seperti ini, terasa bagai keris tanpa sarungnya. Sabarlah anakku, memang berat cobaan hidup, ingatlah pesanku ini senantiasa." Terdapat 6 ajaran yang disampaikan oleh Sang Hyang Ruci pada Bima. Ajaran tersebut dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, jangan berbuat sebelum memahami apa maksud dan tujuannya. Bila belum tahu, bertanyalah terlebih dahulu pada seseorang yang telah mengetahuinya. Sesudah mengetahui, berbuatlah karena segala maksud dan tujuan bisa diwujudkan bila disertai dengan pekerjaan yang nyata. Yang kedua, jangan seperti orang udik yang membeli emas, sekalipun barang yang dibeli itu adalah besi kuning atau kuningan, namun sudah disangka emas. Ajaran Ruci yang nomor 2 ini memiliki makna, yakni bila orang hidup harus memiliki ilmu pengetahuan, karena ilmu tidak ubah mata hati yang bisa membedakan antara kesejatian dan kepalsuan terhadap kedua barang berbeda namun memiliki kesamaan serupa. Ketiga, jangan mudah dibuat bingung, karena segelap-gelapnya jalan yang bakal dilewati senantiasa ada sepercik sinar cerah dari Tuhan. Karena itu, ketika tengah mendapatkan cobaan hidup, kita mesti berusaha untuk memiliki keyakinan dan mendekati Tuhan yang Maha Esa akan memberikan pertolongannya. Keempat, di dalam jagat kehidupan, manusia terdapat 4 warna nafsu, di antaranya yakni merah, nafsu amarah, hitam,
nafsu alwamah, kuning nafsu supiyah, dan putih nafsu mutmainnah. Agar nafsu mutmainnah yang bercahaya putih itu dapat menangkap perlambang alam, maka manusia harus mampu mengendalikan nafsu amarah, alwamah, dan mutmainnah. Kelima, manusia akan menemukan zat sejati apabila manusia sudah mampu memahami tentang apa yang menyebabkan gagalnya sesuatu tujuan, serta tidak terpikat dengan segala godaan. Sesudah memahami hal ini, maka ilmu yang telah dicapai bukan sekedar berhenti di ujung lidah atau di ujung lisan, namun ilmu itu akan diamalkan melalui pekerjaan sehari-hari dan dipraktekkan untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperintahkan oleh Tuhan. Keenam, sesudah manusia memahami makna kematian dalam hidup serta hidup dalam kematian, maka tidak akan ada gunanya aji kesaktian, karena aji kesaktian yang sejati berada pada ilmu sejati dan cinta kasih pada sesamanya. Seluruh makhluk hidup yang berada di alam semesta, di alam maya pada ini. Aryasena melihat Dewa Bajang atau Dewa Ruci tersebut setelah terlibat pembicaraan dengannya. Bima lebih terkejut lagi karena Dewa Bajang ini tahu semua tentang dirinya. Dia juga tahu tentang maksud dan tujuan kedatangannya ke tempat itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dalam hati Bima, Dewa Bajang itu menyuruhnya untuk masuk ke dalam dirinya. Awalnya Bima tidak percaya bahwa dia yang sebesar dan setinggi itu bisa masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci yang berwujud anak kecil tersebut. Namun ketika sang Dewa Ruci memperlihatkan wujud aslinya, maka sang Bima bagaikan mengecil, dan seketika itu sang Bima masuk ke dalam tubuh sang Dewa Ruci melalui telinga kiri sang Dewa Ruci yang telah berangsur ke arahnya. Dengan kekuatan dewata, maka Bima berada di dalam tubuh sang Dewa Ruci. Tatkala berada di dalamnya, sang Bima bisa melihat seluruh alam semesta ada di dalamnya. Di sana sang Bima juga melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya dan terpikirkan sebelumnya. Sang Bima juga dapat melihat sinar-sinar kekuatan dewata yang belum pernah dilihatnya di dunia fana ini. Di sana pula sang Bima mendapatkan wejangan-wejangan dari sang Dewa Ruci tentang ilmu kesunyatan, di mana manusia harus bisa menjalani mati sakjeroning urip dan urip sakjeroning mati. Setelah selesai memberikan wejangan kepada Bima, sang Dewa Ruci merangkul sang Bima dan membisikkan segala rahasia rasa terang bercahaya. Seketika wajah sang Sena menerima wahyu kebahagiaan bagaikan kuntum bunga yang telah mekar menyebarkan keharuman dan keindahan memenuhi alam semesta. Dan blas, sudah keluarlah sang Bima dari raga Dewa Ruci. Bima senantiasa mengalirkan dharma untuk memenuhi kewajiban hidupnya di dalam Hamemayu Hayuning Buwono. Selain itu, Bima juga memahami jika ilmu sejati yang telah dicapainya itu melalui petunjuk Resi Durna. Karenanya, Resi Durna kemudian dipuja-puja dan dihormati oleh Bima, ditimang-timang seperti bayi di embanan ibunya, sekalipun maksud dan tujuan Resi Durna adalah menghendaki kematian atau mautnya sang Bima. Sang putra Pandu Dewanata, kedua yang akan menjadi Senopati Agung pada perang Baratayuda di padang Kurusetra. Melalui ilmu sejati itu, Bima menjadi kesatria yang sempurna, kesatria yang sakti dengan landasan pengetahuan batin, kesatria yang akan membuka pintu hidup baru bagi rakyat Astinapura, rakyat yang senantiasa hidup dalam kesengsaraan karena Prabu Duryodana dan bawahannya hanya selalu memburu kebutuhan pribadi dan hawa nafsu belaka. Bima tidak ubah angin yang bakal menyibak kabut ketika matahari terbit di ufuk timur. Cerita Dewa Ruci tersebut adalah gambaran bagi manusia atau makhluk hidup khususnya yang namanya manusia agar mempunyai rasa bakti, patuh, dan setia kepada semua guru. Seorang murid yang tidak berbakti, patuh, dan setia kepada guru tidak akan bersinar di masyarakat dan akan kehilangan cahayanya.